nilai dari ujian yang misalnya soalnya itu disebarkan di sosial media, maka dianggap itu adalah sama dan setara dengan joki, maka seluruh mata kuliah yang diikuti pada semester ini akan mendapatkan nilai E atau nilai E hukuman. Itu sudah dijelaskan dari awal ya. Tata tertibnya demikian. UAS kalau menggunakan joki, bukan hanya mata kuliah yang dijokiin satu itu, tapi seluruh mata kuliah yang diikuti pada semester itu nilainya akan menjadi E. Ya. Nah, hati-hati. Di satu sisi memang penggunaan sosial media ini sudah sangat baik bagi mahasiswa UT, tapi hati-hati dalam hal ini. Ini adalah ujian. Jadi marwah kehormatan akademiknya yang harus ditegakkan. Jadi bukan hati-hati juga ya. Kemarin itu sangat miris. Ada tugas mata kuliah. Itu dimunculkan juga di sosial media oleh mahasiswa PGSD. Pertanyaannya, saya nggak ngerti. Ada yang bisa bantu nggak? Nah, itu tugas dia. Tapi ada yang positif menanggapi bahwa ini coba deh Mbak dilihat di modul di sini, di referensi lainnya itu bisa dijawab kok. Ya tapi aku nggak pernah masuk tutorialnya. Nah itu artinya apa? Membongkar aib sendiri. Membongkar aib sendiri. Dan ini prodinya PGSD. Nah apa efek negatifnya? Kalau saya pribadi, saya punya anak misalnya, yang sekolah SD, dan ada gurunya yang sedang kuliah di UT minta soal seperti itu, saya cabut anak saya dari sekolah itu, saya pindahin. Karena itu sangat memalukan. Nah hati-hati, itu bukan apa ya, hati-hati, karena udah ke pabrik itu jangan, ya agak hati-hatilah menanyakan segala macam. Ada juga yang membongkar rahasianya sendiri, saya nggak ngerti kok bisa masuk kuliah di FKIP UT, dia bukanlah seorang guru. Ngaku dengan bangganya, saya kan belum mengajar. Padahal masuk kuliah di FKIP UT itu adalah bagi guru dalam jabatan. Kalau ini dibongkar, ini pidana nanti. Anda menipu memalsukan dokumen. Dan ini akan kita urus. Ya, bagi yang dengan bangga mengatakan dia bisa lolos masuk UT FKIP tanpa atau sebelum pernah menjadi guru. Dan ketentuannya memang seperti itu. Yang bukan sampai saat ini ya, nggak tahu kalau ke depan nanti. Sampai saat ini ketentuannya adalah guru dalam jabatan. Artinya minimal 1 tahun sudah mengajar baru boleh masuk kuliah di FKIP UT. Hati-hati bagi yang sudah terlanjur. Nah ini dengan bangganya di sosial media mengatakan saya bisa tuh. Waduh, saya nggak ngerti juga nih. Ini akan diselidiki. Nah, siapa yang terlibat nanti itu? Semuanya akan kena. Kalau di UT Jakarta dan UT secara keseluruhan itu jelas kalau ada keterlibatan dari internal dikeluarkan dari UT. Ingat, ini bukan menakut-nakuti, tapi inilah aturannya. Dan kami tidak bisa membiarkan itu. Kalau pembiaran kan artinya sama dengan yang melakukan. Nah, kami nggak mau tidak melakukan, tapi disamakan karena pembiaran itu hal yang kurang pas ya. Nah, pada kesempatan ini, pada kesempatan klinik UAS ini, nanti akan disampaikan oleh narasumber. Kenapa ini harus dilakukan? Tadi saya sudah sampaikan, karena dengan adanya masa pandemi, ke depan juga mungkin masih akan dilakukan, karena ini kalau dianggap ini lebih baik dan lebih memudahkan dalam operasionalnya. Nah, ikutilah kegiatan klinik ini, tanya mana yang belum paham. Jangan nanya di sosial media. Ya, menanya di sosial media boleh saja. Ya, boleh, tapi jangan maksudnya mengupload yang bukan ditujukan kepada mahasiswa. Pada akhirnya kegiatan take home exam ini juga ada surat untuk mahasiswa dan itu boleh kita upload di media. Tapi kalau yang bukan jangan, sekali lagi jangan, karena itu menimbulkan banyak pertanyaan yang merugikan nama UT, merugikan
nama mahasiswa UT sendiri. Nah, hati-hati sekali lagi, mudah-mudahan ya ke depan semuanya sudah aktif dengan mengikuti event yang diadakan oleh UT Jakarta, karena ada 3 event yang sama satu semester ini bagi mahasiswa baru ya. Bagi mahasiswa baru itu selain pertama OSMB, setelah OSMB ikuti PKBJJ, setelah PKBJJ kalau OSMB memberikan literasi keutian secara umum, di PKBJJ diberikan keterampilan untuk mengikuti perkuliahan jarak jauh, dan di take home exam kali ini, klinik UAS kali ini diberikan kiat-kiat dan cara prosedur bagaimana melaksanakan atau menjalankan UAS dengan di masa pandemi ini. Ikuti sampai akhir supaya Anda akan nyaman melaksanakan mengikuti ujian akhir semester. Mudah-mudahan semuanya dapat A. Ya. Target harus dapat A, jangan dapat B targetnya. Kenapa harus dapat A? Kalau meleset masih A biasa. Kalau meleset A plus ya targetnya. Kalau meleset masih A. Kalau meleset lagi masih B plus, B gemuk. Kalau meleset lagi masih B. Tapi kalau targetnya B, meleset C, atau targetnya C meleset, jadi nggak lulus. Nah, pasanglah target yang tinggi, tentunya dengan mengikuti segala tips yang sudah pernah diberikan. Ikuti semua tips yang sudah diberikan, gunakan semua fasilitas bantuan belajar yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka Jakarta, maka ujian itu adalah hal yang tidak sulit. Ya. Tapi kalau Anda tidak melaksanakan itu, ujian menjadi lebih akan bermasalah. Saya kira demikian. Ya, tetap semangat, tetap jaga nama baik UT, nama baik diri sendiri sebagai mahasiswa UT yang tidak mengupload atau mengunduh dokumen-dokumen yang bukan ditujuan kepada mahasiswa. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bima. Oke, baik Bapak Edward Zubir atas pengarahan dan juga sambutannya. Tadi juga sekaligus memberikan arahan dan juga penyemangat untuk teman-teman Universitas Terbuka Jakarta. Terima kasih banyak Bapak. Baik teman-teman, untuk acara selanjutnya adalah langsung masuk ke materi klinik UAS, yaitu oleh narasumber Bapak Yasir Riyadi SS M.Hum. Nah, baik untuk teman-teman, jadi dipersilakan untuk menyiapkan alat tulisnya. Jadi nanti yang bisa dicatat silakan dicatat, yang bisa difoto boleh silakan. Pokoknya harus dicatat biar nanti pada saat pelaksanaan ada catatannya. Jadi nggak bingung ya teman-teman ya. Baik, tetap semangat dan tetap untuk memperhatikan dan jangan dinyalakan mic-nya ya. Baik, langsung saja kepada Bapak Yasir Riyadi SSM Hum, dipersilakan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Bima. Suara saya terdengar dengan jelas dan baik? Terdengar Pak. Oke, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, semoga dalam keadaan baik dan sehat. Ini karena namanya klinik tapi bukan buat yang lain ya, tapi buat fokus untuk kegiatan UAS atau THI dalam kali ini. Sebelum mulai, boleh angkat tangan teman-teman yang dari mahasiswa luar Jakarta mungkin? Angkat tangan atau dada-dada? Oke, banyak ya. Ini kenapa banyak mahasiswa luar Jakarta? Oke. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih yang sudah bergabung teman-teman dari saya tadi ada beberapa info teman-teman mahasiswa Jakarta susah masuk. Jadi ini akan direkam teman-teman. Jadi rekaman ini juga akan kami upload di YouTube kami. Jadi nanti bisa diikuti ulang ya. Artinya ini ternyata banyak antusiasmenya cukup tinggi terkait apa sih THE itu. Nah, sebelum itu saya akan memutar sedikit video. Jadi video ini mungkin sudah
terdistribusi di beragam tempat. Oke, sebentar. Iya. Oke. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Oke. Iya. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, Mas Aziz, slide-nya terlihat dengan baik? Mungkin kalau slide-nya terlihat dengan baik, boleh kasih jempol atau dada-dada. Siap, oke, baik. Kita lanjutkan ya, baik. Teman-teman, kali ini kita nggak serius-serius banget, tapi juga santai ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercerna dengan baik. Intinya adalah ini hanya sosialisasi dan informasi awal, karena nanti berikutnya akan ada pedoman teknis lebih detail. Dan kita di sini bagi teman-teman yang belum bisa bergabung, kita juga record rekaman ini nanti akan kami upload di YouTube kita. Nah, jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Edward, Direktur UT Jakarta, bahwa ketika pandemi ini datang, UAS ini tetap dilaksanakan, hanya formatnya berbeda. Jadi kalau kemarin banyak yang tanya, Pak, saya udah ikut TUWEB, saya udah ikut TUTON, saya udah ikut TMK. Nah, apakah perlu ikut UAS? Iya, wajib, karena penentuan lulus atau tidaknya teman-teman dari mata kuliah tertentu itu dari UAS. Kalau teman-teman sudah maksimal di TUWEB, di TUTON maupun di TMK, tapi UAS-nya nggak ikut, nah itu yang akan jadi masalah, pasti nilainya tidak akan ada. Nah, pada hari ini saya mencoba berbagi sharing yang akan kita lakukan nanti di di bulan Desember nanti pelaksanaan take home exam gitu ya. Nah, jadi secara umum teman-teman, nah modus dan bentuknya ada 3. Yang pertama, jadi THE nanti, take home exam itu dia bentuknya esai, bukan multiple choice atau pilihan ganda seperti UAS-UAS yang ada di sebelumnya. Kalau teman-teman ikut OSMB atau PKBJJ kan kita punya LM ya, latihan mandiri. Latihan mandiri itu salah satu recycle soal-soal yang sudah pernah keluar dan bentuknya dalam seperti itu kisi-kisinya. Nah, nanti THE yang akan teman-teman lakukan atau take home exam bentuk UAS yang nanti Desember yang akan teman-teman lakukan itu bentuknya esai atau uraian. Nah, jangan khawatir, soalnya nggak banyak, nggak nyampe 100, nggak nyampe 200. Nah, soalnya mungkin hanya sekitar 1 sampai 5 lah mungkin, karena dia bentuknya analisis atau case study. Dan satu lagi kabar bahagianya, soalnya bisa dalam bentuk open book, jadi tidak tutup buku. Nah, ini jangan takut ya, jangan khawatir. Jadi teman-teman tetap bisa mengerjakan, ya jangan khawatir juga. Nah, itu yang tadi sudah disampaikan Pak Edward di awal. Ada poin-poin penting, nanti saya akan share untuk tata tertib dan juga apa yang do dan don't-nya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah,
Namanya take home exam, jelas ya, home berarti kerjainnya di rumah. Jangan berkerumun, jangan datang ke satu tempat, jangan ngumpul di satu lokasi. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Artinya, teman-teman mahasiswa silahkan melakukan ujian di rumah masing-masing, gitu ya. Kita harapkan begitu, karena kalau misalkan teman-teman janjian ngumpul di satu tempat dan sebagainya, itu menyalahi aturan karena PSBB 1, yang pertama. Yang kedua, kita dalam masa pandemi. Jadi silahkan mengerjakan ujian tersebut di rumah masing-masing. Nanti teknis detailnya ada di slide berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga bentuknya, naskah ini nanti teman-teman download, kemudian kerjakan, kemudian upload. Simple, seperti itu aja. Jadi nanti ketika waktunya sudah dimulai dan sudah dibuka, teman-teman silakan akses the.ut.ac.id. Setelah diakses, kemudian ada user dan password yang teman-teman bisa masukkan. Setelah itu download soalnya, dikerjakan dalam waktu tertentu, boleh ditulis tangan, boleh diketik. Nah, ini banyak yang informasi beredar sebelumnya bahwa itu ditulis tangan gitu ya. Padahal boleh juga diketik. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman yang sudah terbiasa dengan komputernya dan sebagainya, silakan nanti bisa diketik, kemudian diupload kembali. Nah, jadwal pelaksanaannya, jadwal pelaksanaannya, oke. Untuk mahasiswa program diploma, sarjana, dan magister dari D1, kita nggak ada D1 ya, D3, D4, kemudian sampai S1 dan S2, itu jadwalnya di range dari rentang waktu tanggal 5 sampai 16 Desember 2020. Nanti kapan mata kuliah itu ada di tanggal berapa, itu nanti ada di kartu tanda peserta ujian, yang akan bisa teman-teman download atau lihat di SIA nanti. Ya, hari Senin bisa dicetak. Nah, khusus untuk mahasiswa program doktor, mahasiswa S3, itu karena waktunya lebih panjang, dia biasanya membuat sebuah paper dan sebagainya. Jadi waktunya di-plot untuk pelaksanaan UAS mahasiswa S3 dari tanggal 6 sampai tanggal 23 Desember 2020. Nah, ini setiap mata kuliah diujikan dalam 1 hari. Jadi kalau misalkan teman-teman mengambil 6 mata kuliah, nanti dilihat mata kuliah itu ada di tanggal berapa. Nah, yang ada di lip yang sudah dicetak oleh teman-teman, kan di situ ada tanggal ujian itu tidak berlaku di situ. Jadi yang di print di lip itu kan di bawahnya ada ujian itu akan dilaksanakan di tanggal segini dan segini. Nah, itu tidak berlaku. Jadi karena pandemi, ujiannya dilakukan di rumah. Nah, pelaksanaan teknis skenario-nya adalah satu mata kuliah diujikan dalam 1 hari. Kapan pelaksanaannya, teman-teman bisa melihat ada di kartu tanda peserta ujian yang bisa di-download di sia.ut.ac.id minggu depan. Nah, bagaimana kalau misalkan saya ada mengambil 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah yang jam ujiannya bersamaan, misalkan 1.2. Ada 2 mata kuliah yang ujiannya di 1.2. Nah, artinya kalau ada mata kuliah yang bentrok, teman-teman mengerjakan mata kuliah yang bentrok yang jam ujiannya bersamaan pada hari yang sama. Jadi misalkan saya mengambil 2 mata kuliah, ilmu akuntansi dan pengantar ilmu akuntansi 1. Nah, 2 mata kuliah ini jam ujiannya bersamaan di 1.2. Nah, artinya teman-teman bisa mengerjakan 2 mata kuliah ini bersamaan di hari yang sama. Nah, daftar dan jadwal untuk seluruh mata kuliah nanti ada di KTPU-nya, kartu tanda peserta ujian UAS di Take Home Exam melalui sia.ut.ac.id. Nah, ini ya nanti tanggal 23 minggu depan teman-teman sudah bisa download KTPU-nya, nanti bisa dicek, dianalisis, dilihat kesesuaian mata kuliah yang diregistrasi dan tanggal-tanggalnya. Dan tandai kalendernya kalau misalkan kita nanti ujiannya di tanggal 6 Desember, nah 7 Desember dan sebagainya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan teman-teman, pelaksanaannya dalam satu mata kuliah kita kasih range waktu maksimal 6 jam. Jadi misalkan teman-teman udah ready, perangkatnya sudah oke, fasilitasnya sudah memungkinkan, fasilitas internetnya juga nggak ada masalah. Silakan misalkan mau dimulai jam 8 atau jam 10 atau jam 2 pagi lah gitu, atau jam 1 siang. Nah, kalau misalkan teman-teman mulai jam 1 siang, begitu mendownload soal, waktunya sudah dimulai, paling cepat 3 jam setelahnya teman-teman baru bisa mengupload jawaban. Nah, paling lambat 6 jam, yaitu jam 6 sore, kalau misalkan teman-teman mulai jam 1, jam 6 sore maksimal harus sudah terupload. Nah, khusus mahasiswa program doktor, pelaksanaan UAS-nya maksimal 7 hari, karena dia bentuknya dalam bentuk proposal, paper, dan sebagainya, jadi agak cukup lambat, agak cukup panjang waktunya. Kemudian pengaturan jadwal dan jangka waktu pelaksanaan UAS setiap mata kuliah dikendalikan secara
otomatis oleh sistem aplikasi kami. Nah, secara umum skema yang dilakukan adalah pertama teman-teman download dulu soalnya, kerjakan maksimal 6 jam, kemudian upload jawabannya. Kalau menggunakan pulpen dan kertas, boleh ditulis dengan rapi, kemudian jawabannya di-scan dengan baik dan jelas. Kemudian tolong dinamakan sesuai dengan mata kuliah yang dikerjakan saat itu. Jangan sampai misalkan hari ini saya mengerjakan mata kuliah akuntansi dasar misalkan. Ternyata yang saya upload mata kuliahnya berbeda. Nah, jangan seperti itu kan validasi lagi ya. Jadi skenarionya adalah teman-teman download naskah soalnya. Setelah naskah soalnya di-download, dikerjakan, boleh ditulis tangan, boleh diketik dengan rapi. Yang penting satu jelas, menggunakan kaidah akademik, ketiga jangan plagiat, yang keempat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur ya, oleh Pak Edward, jangan di-share. Nah, nanti saya akan infokan tata tertibnya. Karena kalau misalkan nanti ada salah satu mahasiswa kami yang share baik di sosial media maupun di sosial network, kita akan bisa tracing mau di IG, FB, Twitter, atau di WA Group. Nah, kalau misalkan ada kebocoran seperti ini, nanti kita akan telusuri dan sanksinya cukup berat, gitu ya. Nanti setelah dikerjakan, ditulis, silakan diupload kembali dalam bentuk format PDF ke website kita di THE. Nah, itu skenario secara umum. Nah, ketentuannya tadi ya sudah saya informasikan di awal, jadi harus mengunduh sendiri secara langsung, jadi silakan download sendiri naskahnya pada laman yang sudah kami sediakan, sesuai dengan mata kuliah dan jadwal yang tertera di KTPU minggu depan. Jadi kalau teman-teman sudah download KTPU-nya, misalkan saya ada ujian di tanggal 6 dan tanggal 10, nah silakan di tanggal tersebut download soalnya, kerjakan, dan upload kembali. Nah, teman-teman nggak bisa upload naskah sebelum download dulu BJU-nya. Artinya ada sistem kami ngebaca, kalau teman-teman langsung upload aja tanpa mendownload naskah soalnya, itu tidak bisa. Jadi tadi saya sudah bilang skenario-nya di awal, download dulu naskahnya, kerjakan, kemudian upload. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada dokumen-dokumen lainnya yang dilengkapi dan disertakan ketika nanti teman-teman akan mengupload jawaban sudah diselesaikan. Nanti ada di lampiran ini ya. Nah, lampiran ini nanti juga akan kami share di website kami di jakarta.ut.ac.id. Informasi awal baik surat dan video yang tadi saya sudah tayangkan itu sudah ada juga di website jakarta.ut.ac.id. Nanti teman-teman bisa lihat, baca, pelajari juga. Nah, nanti ada identitas, surat pernyataan kejujuran, dan kode mata kuliah dan sebagainya yang teman-teman harus isi, lengkapi, kemudian di-attach jadi satu dengan jawaban yang sudah dikerjakan. Nah, kemudian yang keempat, mahasiswa dapat menjawab soal UAS dengan tulis tangan atau diketiknya, karena informasi yang beredar, banyak yang bertanya ke saya, Pak, ini nggak boleh diketik ya Pak, harus tulis tangan. Ya kalau tulisan tangannya bagus sih nggak masalah, tapi kalau teman-teman berprofesi sebagai dokter, nah itu yang kasihan untuk korektor kami. Jadi diusahakan kalau tulis tangannya harus dengan baik, rapi, dan jelas. Jadi jangan acak-acakan agar bisa dimudahkan atau memudahkan korektornya untuk membaca. Atau kalau kita sudah terbiasa mengetik, silakan diketik, di-save dengan rapi, dialih format ke dalam bentuk PDF, dan upload dengan ukuran file maksimum 2 MB. Ini untuk ketentuan khususnya. Nah, jangka waktu tadi yang sudah saya sampaikan, maksimal 6 jam pada hari yang sama. Jadi tidak bisa dilakukan kalau misalkan teman-teman download di tanggal 5 jam 1 siang, kemudian mau di-upload lagi di tanggal 6, itu sudah tidak bisa. Nah, paling cepat setelah download, 3 jam setelahnya baru kita upload kembali jawabannya. Jadi ada jeda waktu selama 3 jam yang teman-teman bisa lakukan ketika mengerjakan, setelah selesai baru di-upload kembali dari waktu mata kuliah tersebut di-download atau diunduh. Kemudian untuk mahasiswa S3 atau program doktor, jangka waktu untuk upload jawabannya 7 hari. Jadi memang agak panjang ya untuk mahasiswa S3. Nah, oke, kita skip aja. Nah, mahasiswa, ini poin yang ke-6, jika tidak mengupload ya, jika tidak mengunggah BJU-nya dalam jangka dan waktu yang sudah ditentukan, maka dianggap sudah selesai. Nah, di poin 6 ini yang ingin saya tekankan adalah, kalau misalkan teman-teman lewat dari 6 jam, artinya teman-teman tidak memanfaatkan waktu yang sudah kami sediakan. 6 jam ini cukup panjang ya, jadi kalau misalkan ada teknis dan sebagainya, teman-teman masih bisa coba cari cara dan bagaimana. Nah, lewat dari 6 jam, otomatis nanti dia akan close. Ketika sudah close, teman-teman tidak bisa
mengupload kembali jawaban yang sudah dikerjakan. Jadi saya pastikan sendiri teman-teman manajemen waktunya harus dengan baik, pastikan juga nggak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ketika teman-teman mengerjakan UAS THE ini, ya fokus hanya mengerjakan UAS THE ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar, baik koneksi, sistem, aplikasi, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya udah terlewat dan kemudian lewat dari 6 jam, saya nggak bisa upload lagi? Ya sudah, sesuai dengan ketentuannya, tidak ada THE susulan, yang pertama. Kedua, jika lewat dari 6 jam, artinya itu sudah kita anggap selesai. Gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ujian online untuk SUO reguler bagi mahasiswa bentrok itu ditiadakan karena memang sistem THE ini bisa melakukan ujian dalam 1 hari 2 atau 3 mata kuliah yang sama jika bentrok. Artinya kalau ada teman-teman yang sudah mendaftarkan diri di SUO reguler untuk mata kuliah bentrok, itu nanti bisa pengembalian dana, billingnya bisa disampaikan ke kami di Loket B. Kemudian ujiannya sesuai dengan jam atau sesi yang berlaku. Nah, pengumuman UAS THI ini akan dipublikasikan atau teman-teman bisa akses nanti di tahun depan. Salah ya, 2021 ini harusnya, 1 Februari 2021. Nah, Desember akhir sampai Januari itu teman-teman juga sudah bisa registrasi mata kuliah semester depan di 2021.1. Ini saya ralat ya tulisannya 1 Februari 2021, bukan 2020. Ini kebiasaan 2020 ya. Udah mau selesai juga tahunnya. Nah, ini adalah visualisasi buku jawaban UAS Take Home Exam yang teman-teman bisa download. Nanti ada di format web tersebut. Kita juga akan share di website kita. Jadi silakan teman-teman download buku jawabannya, diisi datanya, namanya, dan sebagainya, dan ditandatangani. Nah, ini lampiran ini ada di paling depan sebagai cover depannya untuk pengisian dari jawaban yang sudah teman-teman kerjakan. Kemudian berikutnya, ini juga ada surat pernyataan yang teman-teman harus isi dan lengkapi, kemudian juga di-attach, disertakan dalam buku jawaban yang teman-teman sudah kerjakan. Nah, pernyataan ini tidak perlu ditandatangani di atas materai 6.000 atau materai 10.000 atau materai apapun, jadi hanya bisa ditandatangani dalam bentuk format seperti ini saja. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nggak ada materainya, tidak, karena tidak ada instruksi. Surat pernyataan ini hanya teman tandatangani tanpa menempelkan materai ya dalam jumlah biaya tertentu ya. Nah, silakan dipahami dan dibaca. Pernyataan ini adalah ada 6 poin. Tadi yang sudah disinggung oleh Pak Edward sebelumnya ya. Jadi saya tidak menerima naskah di luar dari aplikasi THE, tidak share atau memberikan naskah kepada siapapun, tidak menerima atau memberikan bantuan, tidak melakukan plagiasi atau pekerjaan orang lain. Jika nanti ada referensi-referensi sebagainya, nanti teman-teman silahkan input referensinya, dan memahami bahwa tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik yang berlaku di universitas terbuka. Nah, ini yang paling penting, poin 6 tadi sudah disinggung oleh Pak Edward. Menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, integritas akademik, kejujuran, dan sebagainya. Nah, ini yang kita perhatikan. Karena saya yakin dan percaya maksud ya, semuanya pasti bisa melakukan dan mengerjakan ini secara mandiri dengan baik gitu ya. Jadi jangan melakukan hal-hal lain di luar ini. Gitu. Itu yang pesan saya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua. Nah, ini tata tertibnya, jadi do dan don't-nya. Do-nya apa yang dibolehkan, don't-nya yang nggak boleh juga apa. Nah, yang diperlukan oleh teman-teman adalah pertama, harus mendownload dulu naskahnya, kemudian cover BJU, surat pernyataan, semuanya ada di laman tersebut. Setelah di-download semua, silakan diisi dulu datanya, boleh diketik, boleh ditulis tangan, silakan mana yang lebih nyaman teman-teman lakukan. Kemudian tanda tangan surat pernyataannya juga silakan diisi. Setelah diisi dilengkapi, baru mengupload covernya tersebut minimal 3 jam, maksimal 6 jam. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan, misalkan tanggal 5 Desember, kita jam 1 siang download soal, ini kita bisa upload. Maksimal jam 6 sore kita harus upload. Lewat dari jam 6, wassalamualaikum gitu ya, selesai. Artinya nanti teman-teman tidak bisa memanfaatkan nilai dari mata kuliah ini dan harus diulang di semester berikutnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Nah, kemudian mentaati tata tertib aturan yang berlaku pada pelaksanaan UAS Take Home Exam kali ini. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah satu, mengikuti UAS Take Home Exam di luar mata kuliah dan di luar jadwal yang tercantum di KTPU. Karena KTPU-nya sudah tersistem, teman-teman masuk di tanggal dan jadwalnya berapa, nanti silakan dilakukan dan dikerjakan sesuai dengan jam yang berlaku. Kemudian mengunggah BJU kurang
dari 3 jam sejak soal yang diunduh atau mengunggah BJU lebih dari 6 jam. Ini tidak diperkenankan gitu ya. Kemudian menerima naskah dari orang lain, bukan dari aplikasi take home exam. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Edward, naskah di-share kepada siapapun. Nah, karena ini adalah dokumen negara, jadi yang teman-teman harus pahami adalah naskah yang teman-teman dapatkan itu yang harus teman-teman kerjakan, tidak dipublikasikan atau tidak share ke orang lain gitu ya. Menerima dan atau memberikan bantuan. Nah, karena saya yakin mahasiswa UT itu adalah mahasiswa yang mandiri, pintar, cerdas, dan bijak. Jadi kayaknya nggak perlu lah pakai bantuan-bantuan dalam bentuk apapun ya. Atau mencontek, menyalin pekerjaan orang lain. Nah, itu nggak bagus juga. Karena selain ada sistem, selain ada Andas, ada juga Tuhan yang memperhatikan ya. Jadi kalau misalkan nyalin kerjaan teman yang lain, nah itu kan berarti bukan pekerjaan kita sendiri, kita melakukan kecurangan. Itu yang nggak boleh. Kemudian menyebarluaskan tadi ya jawabannya melalui sosmed maupun social network atau media lain. Itu juga tidak boleh. Menggunakan jasa orang lain juga nggak boleh ya, joki ya. Padahal kita udah PSBB, nggak ada joki lagi gitu ya. Kemudian melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan peraturan akademik UT. Nah, pelanggaran terhadap tata tertib dari poin 1 sampai 11 tadi akan ada sanksi nilai E untuk mata kuliah terkait atau seluruh mata kuliah tergantung dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi kalau misalkan kita nge-trace ada satu mahasiswa atau dua atau tiga mahasiswa yang share jawaban, naskah dan sebagainya di sosial media atau share di WA group atau jawaban di tertentu, kemudian kita lihat kan kita dapatkan datanya, itu nanti tata tertibnya akan langsung kita berikan sanksi. Sanksinya cukup berat gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sudah informasikan, teman-teman, kartu tanda peserta ujian atau KTPU bisa diakses minggu depan, diupload melalui sia.ut.ac.id. Jadi nanti buka aja sia ut.ac.id, paling kanan ya DNU dan KTPU, ini tampilannya di sini. Tinggal klik DNU dan KTPU, KTPU-nya diklik, masukkan NIM, tanggal lahir, dan sebagainya. Teman-teman, KTPU itu gratis, nggak bayar. Jadi jangan sampai KTPU ini kalau mau cetak kartu ujian bayar. Enggak, KTPU itu silakan di-download sendiri dan itu gratis saya bilang ya. Jadi jangan ada pungli kalau misalkan KTPU itu harus bayar, salah gitu ya. Jangan mau. Nah, ini visualisasi kartu tanda peserta ujiannya. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Nanti yang teman-teman download kartu ujiannya di sia.ut.ac.id. Misalkan ini nama mahasiswanya Budi Pekerti Luhur. Jadi setelah di-download, dicek dulu nama NIM-nya apakah sudah sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, dicek juga mata kuliah yang kita ambil apakah sudah sesuai. Kalau misalkan ada ketidaksesuaian, silakan konfirmasi atau lapor ke UT yang ada di UT terkait ya. Kalau mahasiswa Jakarta, silakan konfirmasi baik di kanal sosmed, email, atau konfirmasi langsung datang ke kantor kami. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, misalkan saya ngambil 6 mata kuliah. Dari 6 mata kuliah itu sudah terbagi tuh. Ternyata saya ada mata kuliah 3, itu yang 1.1 ujiannya. Dulu kan sewaktu normal itu adalah 1.1 minggu pertama, sesi pertama jam 7. Nah, karena pandemi, kita melakukan UAS dalam bentuk take home exam, jadi 1.1 itu bisa dilakukan bersamaan pada hari yang sama. Jadi, teori komunikasi, manajemen hubungan masyarakat, dan teknik mencari menulis berita itu bisa dikerjakan bersama dalam satu hari. Nah, dengan prinsipnya tadi ya, setelah download 3 jam minimal, maksimal 6 jam. Jadi silakan manajemen waktunya dikerjakan, mau sekaligus nanti tinggal dilihat, nanti dikerjakan bersama-sama juga mata kuliah tersebut juga boleh. Kemudian yang nomor 4, 5, dan 6 mata kuliahnya, ya, untuk 4, 5, 6 ini ada metode penelitian komunikasi dan hukum media massa. Nah, dilihat ternyata yang mata kuliah 1 sampai 3 itu diujikan di hari Sabtu tanggal 5 Desember. Nah, nomor 4 itu metode penelitian METLIT-nya itu hari Selasa tanggal 8 Desember. Kemudian hukum media massa dan analisis sistem informasi di tanggal 12 dan tanggal 14. Nah, jadwal pengerjaannya itu tergantung dengan waktu ujian yang ada di katalog. Jadi kalau misalkan saya dari 5 mata kuliah, waktu ujiannya berbeda-beda, ya nanti tinggal dilihat dapatnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa rentang waktunya. Nah, setelah teman-teman tahu kartu ujiannya ini, tandain di kalendernya, karena saya yakin teman-teman ya pasti ada kegiatan, ada aktivitas yang lain yang berbenturan. Nah, kalau sudah ditandain di kalendernya, kita yakinkan di hari itu kita fokus mengerjakan ujian, gitu ya. Kemudian dilaksanakan melalui THIAJD, wajib
mendownload soalnya sesuai dengan tanggal. Jadi kalau misalkan teman-teman tanggal 5, downloadnya tanggal 4 atau tanggal 7 atau tanggal 10 itu nggak bisa untuk mata kuliah itu. Kemudian waktu pelaksanaannya mengikuti ya dengan waktu Indonesia bagian Barat. Jadi karena kita ada perbedaan waktu ya zonanya, kalau misalkan mahasiswa timur dan sebagainya, ya sesuaikan 24 jam yang ada di waktu Indonesia bagian Barat, gitu ya. Jadi kalau sampai jam 24.00 ya di tanggal itu ya di sana juga disesuaikan jamnya. Kemudian soal bisa dilakukan, download soal bisa dilakukan dari jam 00 sampai jam 21. Jadi 00 malam sampai jam 9 itu adalah rentang waktu teman-teman bisa download naskah soal. Nah, waktu untuk uploadnya, saya ulang ya, downloadnya dari jam 12 malam sampai jam 9 malam. Nah, waktu uploadnya dari jam 3 pagi sampai jam 12 malamnya. Misalkan teman-teman habis misalkan mau qiyamul lail ya tahajud jam 1 pagi atau jam 2 pagi lah setelah sholat tahajud, download, nah silakan dihitung. Nah, pastikan dari rentang waktunya sudah sesuai. Jadi jangan download soal di atas jam 9 atau jangan upload jawaban lewat dari jam 12 malam. Itu ya, mohon dipahami ya. Jadi kita simple aja. Kalau misalkan kita bangun jam 8 atau jam 1 siang lah yang paling gampang. Kalau kita mau kerjakan jam 1 siang berarti jam 6 sore kita harus upload gitu ya. Jadi jangan lewat dari itu. Pagi, siang, sore itu masih aman waktunya. Tapi kalau sudah masuk di atas jam 9 malam dan jam 12 malam itu sudah tidak bisa lagi. Nah, tadi ya unggah BJU-nya minimal 3 jam, kemudian download naskahnya maksimal 6 jam, dalam waktu 6 jam tidak bisa, artinya tidak bisa dilakukan lagi kalau lewat dari 6 jam tersebut. Khusus mata kuliah bentrok tadi sudah sampaikan ya, itu bisa dikerjakan di hari dan waktu yang sama. Nah, ini adalah kurang lebih jadwal pelaksanaan UAS-nya untuk minggu pertama. Kalau misalkan teman-teman cek di billing, saya ada 5 mata kuliah. Nah, dari 5 mata kuliah itu ada 3 mata kuliah di minggu pertama. Nah, kalau teman-teman bisa langsung tandain di kalendernya. Misalkan saya ada di jam ujiannya 12, 14, 15. Nah, 12 itu di tanggal 6 Desember, 14 tanggal 8 Desember, 15 di 9 Desember. Jadi di 3 tanggal itu teman-teman pastikan waktunya mengerjakan UAS dan mengupload kembali jawabannya. Nah, uploadnya pun juga sama jamnya ya, waktunya. Jadi sesuaikan dengan hari, jamnya juga disesuaikan di minggu pertama. Kemudian untuk minggu keduanya, pelaksanaan UAS THE di minggu kedua sama juga. Kalau misalkan kita ada mata kuliah dari 5 mata kuliah, misalkan 2 mata kuliah itu ada di 2.3 dan 2.5. 2.3 itu nanti jatuh di tanggal 14 Desember, 2.5 jatuh di tanggal 16 Desember. Cara lihatnya gimana Pak? Lihat di billingnya. Teman-teman nanti lihat lip billingnya. Di lip billingnya itu nanti kelihatan jam ujiannya, kodenya. Dari 1.1 sampai 1.5, dari 2.1 sampai 2.5. Kira-kira saya dapat di sesi dan jam berapa, nanti disesuaikan dengan jam dan waktunya. Gitu ya. Itu untuk minggu kedua. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan ya, pelanggaran dan sanksi akademik yang tadi sudah diwanti-wanti juga oleh Pak Direktur. Kalau misalkan pelanggarannya mencontek jawaban atau memberikan contek, jadi yang mencontek dan memberi dua-duanya kena. Jadi kita nggak boleh baik untuk ujian ya, untuk kepentingan pribadi. Jadi kerjakan secara mandiri. Jadi kalau kamu ngelihat punya orang, nah, orang lain juga ngasih punya dia, nah itu dua-duanya kena nilainya E. Meminta atau menyertakan orang lain dalam mengerjakan ujian. Nah, ini kita pandang sebagai joki, jadi nanti sanksinya semua mata kuliahnya langsung dapat E. Jika kita terdeteksi ada orang lain yang mengerjakan, padahal dia bukan orang yang bersangkutan. Ini jangan sampai seperti ini. Nah, itu rambu-rambu awal ya terkait take home exam. Jadi poinnya adalah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah, oke. Nah, ini yang poin utamanya yang ingin saya sampaikan di sini adalah, teman-teman nanti di tanggal 5 Desember, sesuai dengan KTPU-nya ya, sesuai dengan jadwalnya yang sudah teman-teman download dari kartu tanda peserta ujian. Simpelnya adalah, begitu nanti teman-teman sudah punya jadwalnya, di tanggal tersebut tinggal mendownload naskahnya, kemudian limit 6 jam, teman-teman mengerjakan, boleh ditulis tangan maupun diketik. Jika sudah selesai, dikumpulkan dijadi satu. Baik tadi ya yang cover, surat pernyataan, lampiran-lampirannya sama jawabannya. Pastikan, nah ini yang saya
pingin teman-teman jangan buru-buru, fokus, hati-hati, pastikan jawaban filenya sudah sesuai, itu yang pertama. Kedua, jawaban dan filenya tidak salah masuk. Misalkan hari tanggal 5 saya ada pengantar ilmu akuntansi, tanggal 6 misalkan saya ada akuntansi dasar misalkan mata kuliahnya. Ternyata di tanggal 6 yang saya masukin filenya adalah pengantar ilmu akuntansi. Jangan sampai seperti itu. Jadi sebelum teman-teman upload ulang jawabannya, pastikan file tersebut sudah sesuai dan pastikan juga file tersebut memang mata kuliah yang bersangkutan. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Mungkin kurang lebih yang bisa saya sampaikan seperti itu. Saya mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ya. Oke. Linknya bersamaan 2 matkul. Ya, oke. Hari Maulia nanya, saya kurang paham jika ada waktu yang bersamaan untuk 2 matkul, bagaimana? Jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya meregistrasikan mata kuliah, ternyata mata kuliahnya jam ujiannya bersamaan. Tadi yang saya bilang 1.1 untuk mata kuliah A, kemudian mata kuliah B ada lagi 1.1. Jadi 2 mata kuliah ini dikerjakan pada hari yang sama. Jadi silakan atur manajemen waktunya. Kalau misalkan teman-teman nanti ada 2 atau 3 mata kuliah yang bentrok bersamaan mengambil SWO reguler, silakan nanti bisa dikerjakan bersamaan. Yang penting atur manajemen waktunya sesuai dengan ketentuannya. Nah, ya, slide materi PPT nanti akan saya share di websitenya UT Jakarta. Silakan nanti akses jakarta.ut.ac.id karena ini memang klinik UAS ditujukan untuk mahasiswa Jakarta. Tapi kalau teman-teman dari UT perwakilan lain silakan saja nanti masuk ke website kami, nanti bisa di-download slide materi yang saya sudah share hari ini. Nadine nanya, Pak, untuk UAS ini ada biaya tambahan nggak? Tidak ada biaya tambahan, baik KTPU yang teman-teman download maupun soal-soal yang teman-teman lakukan dan kerjakan. Jadi saya garis bawahi sekali lagi di sini, KTPU gratis, ujian pun gratis karena kita sudah uang kuliah tunggal UKT yang teman-teman bayarkan itu sudah termasuk ujian sampai nanti THE. Jadi tidak ada biaya lagi, ya. Biayanya ada cuma satu, bayar pulsa sama internet dan listrik. Nah, kalau teman-teman pakai listrik internet, nah biayanya untuk itu. Selebihnya free, gratis. Jadi jangan sampai ada kita tahu kalau itu bayar ya untuk sebagainya. Ya betul Ahmad Taufik pertanyaannya kalau pernyataan dan cover ditandatangani berarti di print dulu. Nah ya bisa. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman punya atau file tanda tangan digital silakan di-attach juga. Tapi kalau misalkan lebih baik silakan di-download, diisi, ditandatangani, kemudian di-attach bersamaan dengan jawaban-jawaban ini ya. Nah Sari Fadila nanya masalah TAP. Jadi TAP tetap dilakukan dengan SWO berbasis web datang ke lokasi yang sudah kita tunjuk. Nah, THE ini hanya untuk mata kuliah selain TAP dan praktikum. Jadi, THE ini kecuali untuk mata kuliah lab ya. Kalau mahasiswa akuntansi ada lab auditing dan lab pengantar akuntansi itu di hari Kamis. Nah, mata kuliah berpraktek praktikum yang menggunakan outputnya laporan atau basisnya kegiatannya video dan sebagainya itu nanti tidak diberlakukan dalam bentuk THE. Jadi mata kuliah selain TAP, praktek praktikum, itu ujiannya, penentuan mata kuliahnya dari THE ini. Oke, boleh silakan tadi Muhammad Ismail ya saya infokan tanda tangan digital boleh. Jadi teman-teman jangan dibikin sulit ya. Kalau misalkan ada yang simple silakan gunakan simple karena ini juga baik. Tapi sesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, gitu ya. Kertas kosong atau format. Kalau lembar jawabannya boleh di kertas kosong, jadi bisa diisi kalau mau tulis tangan, silakan diisi di kertas folio bergaris atau di kertas A4. Syarat saya cuma 3 tadi. Yang pertama tulisannya jangan tulisan dokter ya, yang tahu Anda dan Tuhan. Itu kalau bisa menyulitkan korektor, karena nanti kalau misalkan nggak bisa dibaca, nilainya jadi jelek sama korektornya. Yang kedua harus jelas. Kalau teman-teman nanti mau acak jawabannya, misalkan nomor 1 dijawab nanti berikutnya, nomor 2 dulu nggak apa-apa, yang penting jawabannya jelas. Yang ketiga rapi. Jadi jangan bikin korektor kita sakit mata ya. Jadi kalau misalkan menulisnya tulisan tangannya rapi, bagus, nah itu pasti nilainya bagus juga. Nah, jadi boleh tulis tangan, boleh juga diketik, nanti di-attach dengan cover dan surat pernyataan jadi satu, rubah formatnya ke PDF, kemudian upload. Oke, ini pertanyaannya ada 3.000 ya. Kayaknya kita sampai jam 12 malam di sini ya. Nah, tadi jam download dari jam 21. Salah, Mas Anton. Jadi Mas Anto, waktu download itu dari jam 00 sampai 21 untuk download naskah. Ya.
upload jawabannya dari jam 3 sampai jam 24.00. Nanti surat edaran yang ada di website jakarta.ut.ac.id silakan di-download, dibaca, dan dipelajari. Maupun slide presentasi yang saya lakukan hari ini, saya upload juga di website Jakarta. Nah, kegiatan kita hari ini juga nanti direkam oleh tim kami dari admin UT Jakarta dan kita upload juga ke YouTube kita. Jadi sudah banyak fasilitas. Teman-teman jangan khawatir kalau yang nggak bisa gabung di room ini nanti bisa review lagi materi ini dalam rekaman-rekaman di YouTube kita ya. Jadi silakan. Jangan lupa like dan subscribe ya biar kita ngalahin Atta Halilintar gitu ya. Nah, ternyata web. Oke, nah ada pertanyaan dari Nurul. Kira-kira gimana Pak kalau misalkan kita mau upload ternyata ada bermasalah misalkan listrik mati misalkan kita kan nggak tahu ya PLN misalkan di tanggal 5 itu ada hujan, banjir dan sebagainya, mudah-mudahan tidak terjadi atau kendala teknis lainnya misalkan websitenya down atau teman-teman nggak bisa upload. Nah silakan nanti kalau misalkan kasusnya cuma 1-2 orang nanti kita coba sampaikan ke pihak pimpinan. Artinya gini, yang sudah ditetapkan sekarang itu kita positif, kita siap bahwa itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Jika nanti terjadi kendala, faktor X tadi ya, saya bilang kalau misalkan ada mati lampu, ada banjir misalkan, atau misalkan webnya down dan sebagainya, itu pasti akan ada kebijakan tertentu untuk memfasilitasi ini. Artinya kami tidak ingin merugikan mahasiswa. Kalau misalkan nanti ternyata ada kendala, silakan disampaikan ke tim kita, nanti kita akan pelajari dan kita akan sampaikan ke pihak pimpinan. Ya, mungkin nanti Pak Edward juga nanti pasti tahu ya kalau misalkan ternyata di tanggal 6 ada kendala di website, nggak bisa upload, atau listrik Jakarta itu sedang down PLN misalkan. Nah, selama 5 jam misalkan, nah, teman-teman terkendala nggak bisa upload. Nah, nanti kita akan sampaikan bahwa ternyata kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi, gitu ya. Ya, Iqbal, nggak ada mati lampu, kemudian nggak ada provider. Ya udah, kalau misalkan nggak ada mati lampu dan provider, cari fasilitas yang kira-kira memungkinkan teman-teman bisa melakukan mengerjakan soal ini dengan baik dan benar. Ya, jadi tips saya dari saya pribadi, tips saya adalah pertama, ketika nanti teman-teman akan mengerjakan soal THE ini, yang harus diperhatikan yang pertama adalah fasilitasnya dulu. Pastikan listriknya aman, kuota internet oke, fasilitas yang lain juga nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, suasananya juga jangan terlalu bising atau merugikan kita atau mengganggu kita. Jadi kalau misalkan nanti mau ngerjain UAS THE, ya kalau bisa kita lihat situasinya, kalau bisa ya cari tempat yang memungkinkan dan kondusif agar kita bisa mengerjakan soal THE ini dengan baik. Nah, tapi yang pesan saya adalah dilarang mengerjakan UAS THE ini secara bersama-sama atau berkerumun, nanti ditangkap sama Satpol PP, nanti ditanya, kamu ngapain gitu kan, lagi ngerjain UAS UT, nah ini nanti kita yang kena, jadi jangan sampai ini terjadi ya, jadi kerjakan di rumah masing-masing ya, itu pesan saya, jangan dikumpul-kumpul di mana lah, nggak boleh, gitu ya, karena masih pandemi, ada COVID. Oke, yang penting semuanya happy, imunitas baik, kerjakan dengan senyum ya, mudah-mudahan nggak ada masalah, gitu ya. Ya, if filenya satu file ya, jadi jangan dipisah. Kalau kamu nanti mengerjakan soal, semua dibuat dalam satu file. Jadi jangan bikin covernya satu file, surat pernyataannya satu file, lembar pernyataannya satu file, jawabannya satu file, jadi ada 4 atau 5 file. Jangan, nah semuanya dijadikan satu file. Kalau mau gampang, teman-teman kan punya aplikasi handphone itu, ada salah satunya cam scanner, jadi bisa difoto dengan kualitas yang baik, kemudian outputnya dalam bentuk PDF, jadi satu file bisa di-upload. Jadi jangan pecah-pecah jawabannya dalam file yang banyak, karena nanti saya belum tahu ya, karena saya belum melihat aplikasinya seperti apa, karena nanti ada pedoman dan juknisnya akan muncul sendiri. Nah, file PDF itu nanti cuma ada satu pilihannya untuk memasukkan kolomnya, jadi nggak bisa kita banyak covernya sendiri, surat pernyataannya sendiri, jawabannya sendiri dalam kolom yang berbeda-beda. Nah, mungkin gambaran saya adalah, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan ini betul, itu cuma ada satu kolom file yang kita attach, nah filenya jadi satu, jangan dipisah-pisah. Tadi yang ditanya ya, kalau misalkan surat pernyataan, cover, jawaban, disisipkan dalam satu file dengan baik, kalau tadi sudah disampaikan ya maksimal 2 mega, jangan lebih dari 2 mega, karena kalau misalkan lebih filenya dari 2 mega, otomatis dia nggak akan bisa terupload. Artinya, silakan cek resolusi dari program scannernya itu jangan sampai terlalu tinggi resolusinya. Kalau resolusinya terlalu tinggi nanti pasti formatnya, filenya pasti lebih besar gitu ya. Oke.
Link YouTube Rahma Putik nanti tim admin ya Mbak Dini ya, nanti kita akan link YouTube-nya kita share di YouTube UT Jakarta. Kita punya akunnya UT Jakarta, silakan ya di follow ya, di subscribe ya, karena followernya masih sedikit. Silakan. Nanti ada di link YouTube UT Jakarta. Mudah-mudahan sore inilah atau besok kita, karena ini kita 5 hari ya, dari tanggal 21 sampai tanggal 25. Doain aja semoga staf UT sehat semua, teman-teman juga saya doakan sehat gitu ya. Nah, oke. Ya, lampiran dijadiin satu, jangan dijadikan zip. Jadi dalam bentuk PDF aja tadi, Fatimah. Jadi teman-teman tolong bantu admin, tolong bantu jawab ya kalau misalkan ada yang kelewat. Oke, untuk laman THE itu pakai akun apa? Nanti di KTPU-nya ada, silakan nanti biasanya sih setelah teman-teman klik THE UTAJID ada user sama passwordnya, nanti akan diberikan user passwordnya. Silakan download naskahnya kemudian dikerjakan, gitu ya. Ya, Lintang tadi saya sudah sampaikan. Jawaban THE ini boleh ditulis tangan dan boleh diketik, yang penting rapi dan jelas, itu aja. Oke? Ya, boleh di kertas kosong, lembar kosong, dan sebagainya. Teknisnya seperti ini, nanti teman-teman lebih paham lah, sama seperti mengerjakan soal aja, nanti tinggal diisi, dilengkapi, dijadikan satu, kemudian bisa di-scan, atau di-foto satu-satu, yang penting jadi satu file. Jadi jangan sampai terpecah-pecah filenya ya. Oke, tanda tangan boleh aja digital, nggak masalah, karena ini kan sudah maju ya zamannya ya, jadi boleh-boleh aja sih menurut saya. Oke, tapi nanti saya coba konfirmasi ke Pustian, tapi yang saya rasa sih nggak ada masalah. Oke. Download BJU surat pernyataan apakah bersamaan dengan download soal atau biasanya? Nah, kalau yang TMK biasanya jadi satu, nanti biasanya setelah download itu keluar semua. Tapi kalau untuk TH ini karena visualisasinya saya belum tahu, nanti saya coba tanyakan ya. Tapi biasanya dia munculnya jadi satu, gitu ya. Oke, Renault Ray, Pak, bagaimana jika di tanggal itu kita nggak bisa ujian? Nah, tadi saya sudah sampaikan ya. Kalau teman-teman dapat di tanggal itu, maksimalkan atau usahakan teman-teman kerjakan di tanggal itu. Tadi saya sudah sampaikan, tidak ada susulan, satu, atau tidak ada reschedule. Jadi pastikan di tanggal itu teman-teman tidak melakukan aktivitas lain, atau pastikan teman-teman tidak menikah di tanggal itu. Ya, jadi kalau misalkan ada ujian di tanggal itu, ya jangan pakai kegiatan yang lain. Jadi silakan aja. Misalkan saya tanggal 5, ya bilang ke keluarganya, tanggal 5 saya ada ujian UT, jadi saya nggak bisa diganggu atau kegiatan lain gitu ya. Tadi ya saya bilang ya, tidak ada susulan, tidak ada reschedule, lewat dari 6 jam tidak bisa upload. Jika nanti ada terjadi hal-hal yang ini teman-teman hadapi, nanti terpaksa semester depan harus diulang mata kuliah ini, gitu ya. Oke. Ya, terima kasih kembali. Bentuknya PDF bentuknya ya. Cover BJU sama naskah itu satu link dan biasanya sama. Jadi nanti covernya kalau misalkan sama silakan aja nanti diisi dengan mata kuliah yang lain. Karena itu template standar ya. Sama surat pernyataannya juga kalau mau langsung diisi untuk mata kuliah nanti dipersiapkan biar nanti teman-teman bisa langsung attach juga nggak apa-apa. Ya, Jeju limitnya 6 jam dari jam pertama kali kita download. Tadi saya sudah sampaikan, misalkan kita download soalnya di jam 1 siang, jam 6 sore kita harus upload jawabannya. Ya. Lembar jawabannya ada contohnya nanti, tadi saya sudah share di slide. Nanti contoh lembar jawabannya saya akan naikkan di website Jakarta. Ya, silakan akses jakarta.ut.ac.id. Oke. Iya, ini kan jadwal UASnya di hari kerja, uploadnya sebelum jam 24. Iya, jadi kalau teman-teman kerja, ya tadi kan saya sudah kasih tipsnya. Kalau misalkan kita kerja di tanggal hari biasa ya pastikan aja nanti kita cari manajemen waktu yang baik, kapan waktu yang sesuai, misalkan pulang kerja, atau sebelum jam kerja tadi saya bilang kalau misalkan teman-teman ada yang mau tahajud dulu, setelah tahajud kerjain soalnya, ya boleh. Yang penting upload naskahnya minimal 3 jam, maksimal 6 jam. Atau misalkan kita kerja dari jam 8 sampai jam 5 atau jam 6 sore ya. Kalau mau fokusnya nanti jam 8 malam ya boleh. Asal tadi ya, download naskah jangan lewat dari jam 9 malam. Kemudian upload jawaban jangan lewat dari jam 12 malam. Kuncinya itu. Ya kalau di sela-sela nanti jam istirahat jam 12 mau diupload dulu, mau di-download dulu naskahnya, kemudian mau dikerjakan uploadnya nanti, yang penting jangan lewat dari 6 jam gitu ya. Limitnya memang cuma 6 jam. Nah, untuk ujian TAP ini akan kita sosialisasikan berikutnya, karena kalau TAP itu nanti teman-teman harus datang ke lokasi tertentu dan kita hanya batasi satu ruangan 10 orang. Jadi, tadi saya sudah sampaikan,
THE ini hanya berlaku untuk mata kuliah teori, bukan mata kuliah berpraktek dan praktikum atau mata kuliah TAP, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami, gitu ya. Oke, ya, user passwordnya nanti ya. Belakangan saya juga belum paham karena di pedoman Juknisnya biasanya nanti ada di websitenya. Kalau sudah dibuka pasti biasanya ada user passwordnya. Oke, teknis ujian TAP nanti menyusul setelah ini ya, Cindy. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing ya. PDF convert ke Word bisa ada Word to PDF converter ya Muhammad Triansyah, atau kalau misalkan mau pakai handphone ada cam scanner, nanti bisa foto, hasil fotonya itu nanti bisa jadi satu file ke PDF ya. Boleh dalam satu file PDF. Iya Santi betul. Downloadnya jam 6 sore, uploadnya jam 10. Ya pokoknya aman, masih aman. Hitung aja 6 jam dari jam pertama kali kita download. Jangan sampai lewat ya. Oke, mungkin itu saja. Pengembalian, ya Riva, pengembalian uang suo reguler bisa datang ke loket B. Syaratnya adalah membawa billing dan halaman depan buku tabungan. Nanti bisa dengan Badinda atau ke loket B datang. Saya mau mengembalikan suo reguler karena saya nggak ada suo reguler, jadi bisa dikembalikan gitu ya. Oke, ini ada yang nanya lagi. Misalkan di tanggal 5 kita ada 3 mata kuliah. Downloadnya satu-satu bisa ya? Dengan waktu yang berbeda? Bisa, karena kan tadi saya bilang, dalam satu hari itu silakan download manajemen waktunya aja teman-teman silakan diperhatikan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 3 mata kuliah, dalam satu hari yang sama, kita mau downloadnya nanti jam 10, jam 1, atau jam 3, boleh. Uploadnya jangan lebih dari 6 jam. Gitu ya. Oke. Ya, karena saya sudah lumayan serak gitu ya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan lain lanjutan itu bisa nanti di sosmed kami via Twitter atau Instagram, silakan follow @ut_jakarta atau ada di website kita, nanti kita buka forum tanya jawab ya, Q&A di forum website kita. Artinya nanti teman-teman hasil ini slide yang tadi saya sudah sampaikan, ini saya slide bikin sendiri. Slide itu saya terjemahkan dari surat edaran yang sudah beredar kepada teman-teman. Silakan nanti surat edaran, video, dan slide yang tadi saya sudah paparkan, itu ada di website Jakarta. Kemudian yang kita diskusikan hari ini, itu nanti ada di YouTube-nya UT Jakarta. Nanti Mbak Dini dan tim akan render ke YouTube ya, jadi bisa disaksikan oleh teman-teman yang lain yang nggak ikutan gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf karena keterbatasan dan kekurangan waktunya, dan juga kalau misalkan bicara saya juga agak sedikit lebih cepat ya, jadi nanti mudah-mudahan teman-teman bisa pahami. Ya, oke, betul. Pengembalian suo nggak bisa lewat WA ya, Nurul Zulfia. Jadi Nurul bukti billingnya harus dibawa asli, jadi nggak bisa via WA. Praktek lab itu hari Kamis ya, nanti ada di download. Nanti mekanismenya seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga pelaksanaan UAS THE ini yang pertama dan terakhir mudah-mudahan ya. Jadi ini pertama buat kami, pertama juga buat teman-teman, terakhir mudah-mudahan tahun depan pandeminya udah nggak ada, kita ujiannya bisa normal lagi ya. Jadi harapannya itu. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Itu yang pertama, sehat itu penting. Semoga setelah mengikuti klinik ini harapannya outputnya teman-teman lebih terbuka. Jadi setelah klinik jadi sehat ya. Kemudian yang ketiga, saya simpulkan sedikit. Jadi nanti teman-teman minggu depan bisa download KTPU, kartu tanda peserta ujian. Kemudian download naskahnya sesuai dengan tanggal yang ada di KTPU itu. Kemudian dalam waktu limit 6 jam maksimal, teman-teman harus mengupload kembali jawaban yang sudah dikerjakan beserta lampiran cover, surat pernyataan, jawaban dalam satu file, bentuknya PDF, tidak lebih dari 2 mega. Itu yang penting. Kemudian upload ke jawaban tersebut di website kita. Nah, setelah itu selesai, tinggal berdoa dan berbuat baik. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur ya, nilainya semuanya harus A. Nah, gitu. Mudah-mudahan jawabannya bagus, nilainya dapat A semua. Mungkin itu saja dari saya. Teman-teman terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Bima. Silakan informasi ini didistribusikan ke teman-teman yang lain ya. Harapannya nanti nggak bingung lagi, nggak pusing lagi, tetap happy, senyum, dan imunitasnya makin baik gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bima silakan.
Ya, Mas Bima, sudah bisa. Oke, Silakan ditutup, sudah Mas. bisa. Baik, sudah bisa, Pak. Baik, terima kasih Pak Yasir atas pembekalan materi mengenai klinik UAS yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan sangat detail sekali ya teman-teman. Tadi juga ada penyampaian dari Direktur Utama Universitas Terbuka Jakarta mengenai jangan sampai kalian untuk teman-teman jangan sampai mengupload untuk soal, terus juga joki dan lain sebagainya. Dan juga tadi Pak Yasir juga menyampaikan mengenai mekanismenya, juknisnya seperti apa. Dan juga nanti untuk teman-teman yang belum bisa join pada pagi hari ini melalui Zoom, nanti bisa memberikan informasi kepada teman-temannya, bisa akses melalui YouTube UT Jakarta. Jangan lupa nanti di-subscribe, nanti nonton videonya, nanti bisa lihat dan di-share ke teman-temannya. Lalu teman-teman, untuk sesi tanya jawab selanjutnya, nanti akan ada sesi Q&A di Instagram dan juga Twitter UT_Jakarta. Teman-teman bisa nanti untuk follow dan nanti bisa bertanya di media tersebut. Baik, untuk teman-teman, sekian untuk klinik UAS pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan yang pastinya sehat selalu, tetap semangat, dan siap nanti untuk UAS di bulan Desember nanti. Baik, terima kasih. Saya Bima Wahyu dan juga petugas yang hari ini memberikan klinik UAS, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sampai jumpa.